Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kawan Limo. Di sini pada hari ini kita bakalan bertanya-tanya dengan salah satu bintang tamu mengenai eh, UI UX dan juga teknologi informasi yang ada. Jadi eh, mungkin kita kenalan dulu kali ya kak. Boleh. Namanya siapa kak? Oke, nama aku Fai, Miftahus, biasa dipanggil Fai. Kebetulan di tim up itu as COO ya, jadi Hmm, shift operasional, jadi lebih ke ngurusin hari-hari dan day to day-nya tim up kayak gitu. oke. Jadi kalau boleh tahu, tim up itu kerja di bidang apa aja kak? Oke, sebenarnya tim up sendiri ini tuh kita itu apa ya? Kita tuh kayak nge-fusion antara dunia kreatif sama dunia teknologi. Hmm, Karena tim kita dulu dibentuk dari teman-teman yang ada dari dunia desain sama teman-teman yang ada dari dunia programming ya, IT ya, kayak bagus. gitu. Nah, dimana kita fusion menggabungkan itu semua. Jadi sebenarnya nggak UI UX saja ya, tapi lebih ke visual, tapi yang kita bisa gabungin dengan teknologi yang udah ada. Oh, iya. Oke, terus eh gimana Kak awal mula terbentuknya agensi ini? Wah, random sih sebenarnya. Ini gimana ya? Kita tuh dulu ngawalin tim up itu, kita semua itu nggak kenal, kayak ya nggak bukan nggak kenal banget ya sama Ya. semuanya, tapi lebih ke arah kita tuh ketemu di satu komunitas di Surabaya kebetulan. Oh. Dan ternyata maksudnya tuh kayak ada concern di mana kita tuh kayak pengen bikin something bareng-bareng gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya adalah beberapa dari kita ngumpulin teman-teman yang di luar komunitas itu juga yang punya visi yang sama. Karena dirasa kayaknya perlu deh, karena masing-masing dari kita kan punya skill masing-masing, Ya. terus punya visi masing-masing. Kalau digabung di sebuah community gitu, itu mungkin akan bisa berimpact lebih ke halayak ramai kayak gitu kan. Hmm. Itu tahun 2019 akhir. Jadi pengennya tuh awalnya community. Oh. Ini bukan agensi langsung gitu nggak? Oh, iya iya iya. Nah, terus kita main tuh ke apa ke Malang kayak ke beberapa tempat tuh. Kayaknya kalau community aja gitu. Kita kan beberapa punya project masing-masing nih. Hmm. Dan itu kan termonetize ya, dimonetisasi gitu. Nah, jadi akhirnya kita mikir untuk gimana caranya, oh ya kita jadi studio aja deh biar bisa ngemonetize project-project kita yang masing-masing tuh kita punya. Iya. Nah, ya udah jadi terus kita main ke Jogja tuh kita Februari mainnya itu masih main loh, kita masih di Surabaya posisinya, tahu-tahu COVID. Nah itu yang bikin kita ke Jogja. Hmm. Nah awal tuh masih studio waktu itu, jadi studio itu kita kayak masih crafting gitu loh, masih Hmm. bener-bener kita yang bikin sendiri, terus kita yang ngoding sendiri gitu. Oh. Tapi sekitar tahun 2022 kita ngubah ke agensi. Nah, Hmm. kenapa diubah ke agensi? Karena ternyata yang bantuin kita nggak cuma kita sendiri gitu. Karena kita juga punya teman-teman freelance yang lain. Ah. Nah, jadi akhirnya kita fokus ke manajemen, terus teman-teman yang lain yang ngerjain beberapa proyek secara teknikal kayak gitu. Oh. Oh, berarti sebenarnya dari awal tuh sebenarnya cuma komunitas yang mau main doang gitu. Mm-mm. Iseng loh, serius tuh iseng banget terus kayak twing gitu kan. Kenapa nggak kita nggak bikin studio ya sekalian? Wah, Dan nama tim aku tuh tercetusnya tuh di kereta habis kita main. di kereta. Di kereta, ya jadi kita main tuh ke Solo, Hah? ngunjungin temen yang punya studio. Terus di kereta kayaknya kita bikin aja deh kita gitu kan, tahu-tahu balik terus kita hubungin teman-teman yang lain, nama pun itu di kereta pas kita masih miskin miskin kayak Jadi gitu lah. namanya cuma ceplas-ceplos aja lah. Enggak sih sebenarnya karena kan kita kan kayak waktu itu kita masih cupu lah ya gitu, masih Ah. baru kebetulan aku angkatan 2015, jadi teman-teman juga ada yang 2015, ada yang 2014, terus ada yang 2018 waktu itu juga. Oh. Kayak kita tuh kan punya skill tuh masing-masing ya, kita Iya. punya fieldnya di masing-masing, tapi kita juga pengen berkembang bareng-bareng gitu. Hmm. That's why kita nge-team terus up bareng-bareng. Kenapa logonya ke atas ya, kita nge-team terus nge-up bareng-bareng. Oh, oke. Terus apa Kak yang bisa bedain tuh tim agensi ini sama tim agensi lainnya? Sebenarnya tuh nggak banyak yang berbeda ya. Cuman yang emang
kita namanya apa ya, yang kita godok di sini Hmm. itu lebih ke arah how to fusion kreatif ke teknologi. Teknologi. Ya, Oh. emang jalan kita masih panjang ya, maksudnya Hmm. kayak apa yang kita lakukan sekarang tuh belum ke yang tech banget, Hmm. dan visualnya tuh juga belum yang visual banget gitu, tapi kita masih berusaha untuk ke arah sana. Nah, yang bikin kita unik tuh ya itu kayak di manajemen kita tuh malah bagus. Hmm. Bedanya sama agensi yang lainnya gitu. Kita bisa nge-manage bahkan freelance. That's why full time kita tuh nggak banyak. Kita malah lebih banyak freelance. Relax. Iya, Oh. kayak kayak freelance tuh kan bisa dari mana aja ya. Iya. Dan kita bisa nge-manage itu, nge-manage talent Hmm. itu. Dimana kayak sekarang tuh teknologi yang berbasis jarak jauh itu tuh udah sangat bisa membantu ya. Nggak kayak dulu yang kayak semuanya harus full time gitu. Hmm. Ya, itu sih. Berarti teknologi di sini tuh sangat berperan besar ya Iya dong. dalam agensi. Hmm. Kita tuh kayak hampir tiap hari tuh nyentuh laptop ya. Ah. Bahkan kalau dari aku sendiri gitu, as owner tuh beberapa tahun yang lalu 24/7 kayak aku pengen nyentuh laptop gitu. Bahkan sambil tidur aja pernah gitu. Saking ini ya, kayak karena sekarang tuh teknologi kan bikin kita kayak tanpa batas ya. Iya. Nah, buruknya juga itu, kalau misal tanpa batas ini kita sampai nggak kekontrol itu Hmm. buruk, tapi kalau misal kita bisa mengontrol itu dengan baik, itu malah jadi lebih Bebas. bermanfaat nih Iya. teknologi kan gitu. Kita bisa menghubungi teman-teman yang jaraknya jauh, kita bisa Hmm. menghubungi teman-teman yang istilahnya tuh posisinya lagi apa namanya di mana gitu kan. Terus kita juga tetap bisa nge-preview meskipun posisinya nggak di satu tempat. Oh ya. Itu salah satu yang lebih ke komunikasi ya. Ah. Ke manajemennya juga dulu kayak misalnya kita nulis ya, kita nulis catatan harus di notes atau di papan tulis gitu. Nulis. Ah. Sekarang kita udah bisa nulis yang namanya di Notion gitu, Iya. yang bisa dilihat bareng gitu sih. Oke, terus kalau tim desain nih Kak mau Hmm. mau mulai bikin tampilan buat langkah awalnya tuh apa dulu Kak? Kalau tim desain sendiri ya, maksudnya kayak di kreatif Hmm. prosesnya ya. Di kreatif proses tuh sebenarnya kita selalu mulai dengan riset. Ya, jadi tergantung kita mau visual buat siapa, untuk apa, pokoknya 5W1H dulu lah. Oh Dan ya. di mana kan, karena Hmm. ketika kita ngedesain itu, misal kayak kita ngedesain buat market Indonesia sama kita ngedesain buat market Korea, itu sudut pandangnya udah beda. Oh ya. Hmm. Dan kalau dulu kan kita agak susah ya nyari tahu itu gitu. Akhirnya sekarang kan udah dipergampang sama ada internet, ada yang banyak informasi, kita bisa calling-calling orang yang emang asli sana. Jadi itu yang bisa yang bikin kita proses kita ini lebih sesuai gitu. Kayak oh ini marketnya Indonesia atau ini marketnya Korea, orang Korea tuh suka yang kayak gimana, itu riset. Dari riset itu kita olah juga berdasarkan kayak kesukaan market, audiensnya itu cara experience untuk membaca desain atau visualnya itu seperti apa, baru lanjut lagi nanti prosesnya. Nah di teknis prosesnya ini juga kita juga pakai teknologi kok yang jelas ya, Oh ya. desain itu. Dan proses-proses selanjutnya sih kayak habis technical terus kita review ke klien, kita review balik gitu. Kalau misal itu desain visual berarti kan outputnya bakal dicetak atau bakal diposting kayak gitu ya, ada beberapa output yang lain juga. Tapi kalau misal itu kayak website berarti kan desain itu nanti di develop sama teman-teman di IT. Nah itu ada prosesnya lagi, jadi nanti ada teman-teman front end, teman-teman back end, terus ada habis itu di deploy-nya kayak gimana. Jadi memang prosesnya tergantung sama service design yang seperti apa. Oke Kak, jadi Hmm. kan ini buat orang-orang awam ya yang Hmm. mungkin nggak tahu UI UX itu apa. Oh, Bisa dijelasin nggak Kak UI UX itu apa? oke. Kalau kita ngomongin UI dan UX itu pasti berkaitan sama user. Jadi user Hmm. interface sama user experience. User interface itu adalah lebih ke tampilan yang akan digunakan user. Hmm. Kalau user experience itu lebih ke kayak aktivitas apa yang akan dilakukan si user di interface itu tadi. Oh. Nah, jadi lebih ke ini ya, kalau kalau dulu UI UX itu sebenarnya nggak cuma di produk digital aja, tapi Hmm. juga di produk kayak kayak gini nih, ya kan. Ah. Nah, dimana kalau dulu namanya customer experience. Jadi ketika customer beli ini, cara gampangnya dia menggunakan kayak gimana. Kalau Hmm. botol kayak gini kan kita, oh gini ya, jadi dia nggak tumpah, dia bisa dibawa kemana-mana. Oh, gimana? Beda sama yang diceplos sedotan gitu kan. Hmm. Nah, kalau misal saus, itu kan udah beda lagi tuh. Jadi Ya. pasti dibalik terus biar nggak kayak kalau pas botolnya kayak gini kan
pas kita mau numpahin saus kayak ini Ya kalau udah sausnya sedikit pasti iya kan, ah dia kan viskositasnya kan padat banget padat, gitu. iya. Jadi kalau beda sama ini jadi sama kayak sampo, ada beberapa sampo saya cuci muka Cuci juga, muka, handuk cuci muka gitu-gitu sih. oh berarti Jepang berarti sangat amat peduli terhadap ini dong ya, customer experience-nya ya? Iya, kayak kalau kalau kita ngeliat itu produk itu ketika dia peduli sama customer-nya, ketika dia peduli sama user-nya, Mhm, si user atau si customer-nya kan akan merasa nyaman. iya, Dan itu kayak merasa, "Oh, ini nih yang selama ini aku cari. jadi lebih Oh, gampang. ini nih yang peduli sama aku." Ah, Sama kayak misal kita, beli HP Samsung gitu, promosi gitu, HP Samsung gitu kan. Terus kayak karena kita butuh filter ini biar cakep nih, biar oh putih gitu iya, kan, gitu. Terus kalau ada yang, "Aku beli iPhone deh," gitu, "biar ini nih, footage-ku ini HD," gitu kan, ada yang kayak gitu. Jadi emang, depends oh sama gitu, user-nya kan. Makanya kayak itu adalah hal yang emang bikin si customer atau si user memilih untuk memakai dan membeli itu, oh, gitu. oke. Kalau boleh tahu tools apa Kak yang dipakai di UI UX ini? Oke, tools yang paling utama ketika dipakai UI UX ya, kalau buat produk digital itu ada di Figma. Figma? Iya. Oh, aku pernah pakai Figma Kak, Buat apa tuh? Buat apa tuh? cuma buat desain yang enggak masuk ke codingnya gitu, tapi Hmm, cuma pakai apa ya, tali yang di drag gitu, prototyping prototype. gitu ya. Nah Ya. iya, cuma itu doang. Jadi cuma buat surat, terus suratnya naik, udah gitu doang. Oh gitu doang. Iya, Tapi emang fiturnya Figma ini tuh kan dia setiap tahun ini tuh update ya. mm, Jadi kalau kalau dulu tuh ada pesaingnya Figma gitu, mm. itu namanya XD gitu. Tapi kan Oh, sekarang akhirnya orang-orang lebih suka pakai Figma. Figma, Karena memang dia udah bisa di collaboration juga editnya, ya, terus dia ada dev mode-nya. Bahkan sekarang yang mm, baru ada draw mode sama ada Figma Figma Sites. site. Nah, Kayak dia tuh inovasinya kencang banget. Nah sebenarnya kalau dulu lagi tuh percaya nggak percaya UI UX itu desain website itu dibikinnya pakai Photoshop. hah? Iya dulu banget. Itu masih awal-awal tahun 2000, aku 2014-an itu kayak aku kenal ada seseorang yang di tahun 2014 Hmm, dia bikin desain website itu dari Photoshop. loh, terus dia mindahin ke websitenya gimana ya? Jadi diekspor satu-satu layarnya. Jadi kayak misal ini diekspor Oh, satu-satu. Jadi pas ngoding itu yang si ngodingnya itu ngambilin dari aset-aset grafiknya itu mm, terus oh ini terus di calling ke image yang ini kayak gitu. oh, Jadi emang emang perkembangan zaman tuh akhirnya lebih enak ya. lebih Sekarang ada Figma. memudahkan. Jadi Hmm, di Figma ini kan kita udah ada dev mode nih. iya, Jadi developer tinggal kopas nih bisa iya, gitu. ha, makanya aku juga pakai. Sebenarnya enak, cuma karena aku mungkin bukan di bidangnya ya, Hmm. jadi aku merasa kayak, aduh, kayaknya susah ngerjain surat yang naik aja itu bisa seharian. Jujur li ya, jujur li. Saya anak jaksel banget ya. Jadi honestly, Figma ini, aku pakai Figma itu nggak cuma buat UI loh. Aku pakai Hmm, buat dia bikin brand guideline. Bahkan aku pakai buat mood boarding. Kadang tuh karena aku pengen si klienku tuh dapat experience yang berbeda ya hmm, ketika aku dapat brief dari mereka terus briefnya aku olah jadi mood board, aku hmm, olah jadi ini aku layout di Figma. Jadi mereka tinggal klik 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 gitu. Kalau nggak gitu misal hmm, ini tuh tinggal di komen. Nah, beda kasus lagi kalau misal itu kayak layouting ya, aku hmm. masih tetap pakai beberapa aplikasinya Adobe juga. Itu kalau di graphic design tuh. Oh, Jadi Figma ini tuh sebenarnya jadi promosi Figma kan kita. Jadi Figma ini tuh nggak terbatas penggunaannya di UI ya, UX saja hmm, sekarang. Presentasi juga bisa. Dia udah hmm, ngalahin PowerPoint kan. Gitu. ya, Jadi kayak bener-bener sebenarnya tools apapun itu gitu. Kalau hmm, misalnya emang kita udah paham cara kerja dari sebuah pekerjaan, contohnya kayak graphic design, kayak ilustrasi gitu. Terus apa aja tuh kita bisa pakai itu sih. hmm, Yang penting itu dasar dari ilmunya yang ada atau dasar dari technical skillsnya untuk ya, membuat sesuatu itu sih. Ya hmm, itu tadi kayak misal kamu bikin ngetik surat gitu ya. ah, Kalau di Word kan gampang tuh. ya, Terus ya udah ngetik aja terus diekspor jadi PDF. hmm, Tapi kalau kamu pengen itu lebih bagus lagi, akhirnya kamu ya, bikin di Adobe Illustrator kan. ah, Dikasih ilustrasi lucu-lucu atau dikasih Photoshop gitu kan. benar, Outputnya sama surat, tapi aplikasi yang digunakan tuh bisa ya, macam-macam dan hmm, emang hal-hal yang pengen ditambah-tambahin tuh ya sesuai sama apa yang kita kuasain kan. ah, Gitu. ya aku pakai Figma itu di sana di temanku, dia anak undip, jadi Hmm, daripada apa pakai krek-krekan hmm. ya mending pakailah yang Figma
ya nggak usah nge-crack gitu. Jadi kita menghargai aplikasi website yang buat gitu. Betul betul. Nice. Jadi ketika kita ngomongin plagiasi dan lain-lain, kita harus paham juga tentang Iya, penggunaan soalnya aplikasinya. iya banyak yang teriak-teriak gitu soal plagiasi, padahal mereka aja ngedit pun Masih keren. masih crack gitu. Sebenarnya tuh kalau kalian perhatiin, kita misal masih student nih ya. Sebenarnya jadi student atau jadi mahasiswa itu adalah paling enak tuh dapat fasilitas dari berbagai macam platform. Itu untuk kayak student subscription. Dan itu sangat enak banget. Nah, bahkan kebetulan aku kemarin tuh nyoba S2, terus pas aku S2 tuh aku manfaatkan cardnya itu untuk langganan semua di student. Tapi udah lulus sih sekarang, jadi nggak pakai. Gitu. Terus ini Kak, kalau misal kan Kakak punya klien ya. Nah kliennya itu sedangkan dia nggak ngerti UI UX. Sih. Gimana tuh Kak tanggapannya? Nggak ngerti ini tuh dalam konteks nggak ngerti ini tuh namanya UX, atau nggak ngerti bahwa ketika bikin website harus bikin UI UX-nya dulu. Nah ketika dia yang website ini dia ngerti caranya UI UX ini. Oke, kalau dari aku pribadi itu kadang kan biasanya ada ya yang ketika dia dapat klien terus kliennya nggak ngerti tuh dia marah-marah. Ih kok gini sih, dia nggak ngerti kayak gitu. Nah ya itu level dulu ketika kami nggak dewasa. Kan kita juga pernah ada di masa-masa kita nggak dewasa ya, bahkan sebelum bikin team up gitu, kayak kok kliennya ini tuh desain tuh kayak gini gitu kan, sampai kayak gitu. Tapi ketika kita udah sering ketemu klien, sebenarnya kan gini, kita tuh kan tahu ilmu itu karena kita mau membantu orang lain nih untuk istilahnya terbantu dengan ilmu yang kita punya. Ketika kita dapat klien yang nggak tahu gitu, tapi kalau kita langsung menghujat gitu aja, kalau kita judging bahwa gimana sih Pak mau bikin website tapi nggak cari tahu dulu gitu. Nah terus akhirnya pas kita kasih harga gitu, kliennya bilang ih mahal banget gitu kan. Padahal sebenarnya itu masih tergolong murah kalau di dunia. Mereka nggak tahu, bukan karena nggak tahu produknya, tapi lebih ke nggak tahu kenapa itu mahal dan prosesnya seperti apa. Jadi kalau aku tuh jelasin dulu, oh ya Pak, bikin website ini nanti yang kita perlukan adalah biar website yang bagus kita perlu UI UX nih, kita desain. Tapi kalau misal Bapak tidak berkenan, kita bisa pakai template misal WordPress dan lain-lain kayak gitu kan. Terus kita jelasin, oh dari UI UX ini tuh nanti bakal di develop. Kalau misal dia istilahnya maunya yang kilat gitu kan, berarti kita pakai template. Bahkan tuh udah di coding gitu loh template-nya kayak WordPress. Terus bahkan sekarang kan ada yang no coding ya, Webflow kayak gitu. Nah jadi kita yang jelasin ke klien, harga segini bakal dapat ini, harga segini bakal dapat ini, dan di list detailnya. Jangan kayak langsung start from berapa dek, segini Pak gitu. Agak misal start from 5 juta Pak misal, terus kita tuh nggak jelasin, kayak ih mahal banget gitu. Padahal bikin website buat undangan aja cuma 300.000 gitu kan. Kayak ya beda Pak gitu kan. Website buat undangan tuh udah ada template-nya, udah bisa di generate, udah tinggal ganti teks gitu kan. Jadi itu yang perlu kita edukasi. Jadi ketika kita merasa kita punya ilmunya, lebih baik kita yang mengedukasi sesulit apapun itu. Meskipun itu nanti hasilnya nggak deal ya, tapi kalau aku lebih ke arah mengasih tahu. Jadi biar apa? Biar teman-teman kolegaku istilahnya atau yang satu profesi itu juga nggak terdampak dengan klien yang nggak tahu ini gitu. Sekarang udah banyak platform yang kita bisa ngajarin orang awam ya untuk lebih tahu lagi. Oh desain pakai apa sih? Canva bisa, Adobe Illustrator bisa, Figma bisa, bahkan ngedesain pakai PPT juga bisa. Jadi tools kan banyak. Iya, jadi tergantung kita mau pakai yang mana, udah itu aja. Oke, kayaknya udah cukup lama Kak kita ngobrol sampai gak kerasa. Jadi terima kasih buat Kakak karena udah menjelaskan kita tentang teknologi informasi ini. Terus bagi yang awam ya semoga bisa tertarik juga ya Kak ke dalam dunia agensi kreatif ini. Dan penutupnya terima kasih karena udah menonton acara ini dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Dadah.